Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi pada acara podcast Talk Sugar Sweet Talk with Student Guardian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan salah satu pengajar di Semamita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan saya sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Bu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih ya Bu, Ibu kan merupakan pengajar nih di Semamita. Kalau boleh tahu, Ibu ini mengajar apa sih di Semamita dan boleh dikenalkan kepada pemirsa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Oktavia, biasa dipanggil Bu Via. Saya mengajar mapel biologi di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Seperti itu. Berarti dulu kuliahnya di jurusan biologi ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oh ya, dari informasi-informasi yang saya dapatkan, Ibu ini merupakan lulusan jurusan biologi murni di perguruan tinggi. Kalau nggak salah itu di ITS ya? Iya, betul. Ibu ini di ITS itu berapa tahun sih? Kebetulan saya memang alumni atau lulusan dari jurusan biologi murni ITS angkatan tahun 2011. Jadi saya alhamdulillah lulus tepat waktu 4 tahun 2015 saya keluar dari ITS biologi seperti itu. Kenapa kok harus memilih ITS? Kan di sebelahnya ITS kan ada PENS, ada yang lain. Apa sih perbedaan ITS sama PENS seperti itu? Untuk pertanyaan dari saya ya, kenapa saya memilih ITS? Flashback dari cerita-cerita dari teman-teman atau keluarga saya yang pernah kuliah di situ. ITS itu merupakan kampus perjuangan. Nah, dari kalimat kampus perjuangan itu, saya jadi berpikir yang dimaksud kampus perjuangan itu seperti apa sih? Sehingga membuat motivasi saya ingin merasakan perjuangan yang dirasain sama teman-teman saya sebelumnya itu. Jadi saya memilih di ITS. Untuk perbedaannya sendiri sama PENS, sebenarnya PENS itu dulunya memang satu rektorasi sama ITS. Namun beberapa tahun terakhir PENS melepas diri atau sudah tidak satu naungan di rektor ITS. Berarti tidak terikat pada ITS? Iya, benar sekali. Dan PENS sendiri itu kan singkatan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sehingga di situ jurusannya juga mengenai elektronik kayak listrik seperti itu. Jadi saya basicnya bukan di situ sehingga saya tidak memilih PENS seperti itu. Oh, seperti itu. Terus Ibu ini kan latar belakangnya kan jurusannya biologi murni. Kenapa kok memilih profesi seorang guru? Kenapa kok tidak memilih profesi sesuai bidang jurusan Ibu? Oke, untuk pertanyaan dari saya ini ya menarik sekali. Sebelumnya saya memang bekerja, ketika saya lulus di ITS itu, saya sudah lulus, saya bekerja di perusahaan yang memang basicnya adalah passion saya atau di bagian penelitian laboratorium seperti itu. Tapi jauh di lubuk hati saya sebenarnya saya juga ingin menjadi seorang pendidik dan pengajar di sekolah seperti itu. Ketika saya mau mengambil di pendidikan, kalau boleh jujur memang saya tidak masuk di pendidikan, di jurusan pendidikan, sehingga saya mencari jurusan lain yang bisa untuk diaplikasikan di sekolah. Salah satunya mapel yang saya suka yaitu biologi seperti itu. Berarti di biologi itu banyak sekali praktikum seperti itu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Apalagi di ITS sendiri itu kan mengedepankan praktikumnya. Jadi secara tidak langsung ilmu-ilmu itu selalu dipraktekkan dan bisa diaplikasikan seperti itu. Ibu dulu itu praktikumnya tuh apa saja sih? Praktikumnya banyak banget kalau dibilang dari semester 1 sampai semester 8 ya Seva ya. Semester 8 ya? Iya, semester 8 ini kan juga semester skripsi juga. Tapi dari semester 1 ini kita belajar tentang biologi secara umum. Jadi kita belajar tentang apa itu makhluk hidup, bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana mereka bertahan hidup seperti itu. Nanti kita kupas satu persatu. Deskripsi sama mata kuliahnya untuk diambil pada skripsi itu apakah sama dari semester 1 sampai semester 8 seperti itu? Untuk semester 1 sampai semester 6 itu saya masih mengikuti aturan atau mata perkuliahan yang diambil di jurusan. Tapi untuk fokusan di skripsi saya mengambil satu cabang biologi. Mata kuliahnya itu apa aja sih Bu yang di biologi seperti itu? Banyak ya, kalau di breakdown itu banyak banget sih. Yang umum lah. Yang umum itu yang pertama ada biologi umum,
Ya segitulah intinya, ada biologi umum, ada mikrobiologi, ada mikrobiologi lingkungan, ada olahraga air, semuanya itu dijadikan satu. Skripsinya Ibu milih mata kuliah apa? Kalau skripsi kebetulan saya ambil botani atau ilmu yang mempelajari tentang khusus tumbuhan. Khusus tumbuhan. Khusus tumbuhan. Jadi di situ saya nanti akan meneliti suatu tumbuhan yang berpotensi seperti itu. Nah, dari praktikum-praktikum Ibu tadi, ada nggak hal atau sesuatu yang bisa dikontribusikan dalam era sekarang ini? Kan terlebih kita kan dalam masa pandemik seperti ini, ada nggak hal yang bisa dikontribusikan seperti itu? Benar ya Seva, sekarang ini kan kita lagi menghadapi masa pandemi COVID-19 ya. Dan alhamdulillah selama saya kuliah di ITS itu ada beberapa ilmu atau beberapa praktikum yang akhirnya saya berpikir alhamdulillah ya, waktu kuliah saya diajarkan mata kuliah ini sehingga sekarang saya bisa safety, bisa berbagi informasi. Salah satunya yaitu waktu kuliah itu saya praktikum tentang mikrobiologi. Apa sih mikrobiologi itu? Nah, penasaran kan apa itu mikrobiologi? Pasti dong. Mikrobiologi sendiri itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroba. Saya tahu nggak mikroba itu apa? Apa ya Bu mikroba itu ya? Mikroba apa itu ya teman-teman? Ya mikroba itu makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, Iya, mikroskopik. Jadi harus bisanya itu dilihat dilihat pada pakai itu ya, pakai alat-alat laboratorium, contohnya mikroskop. Nah di situ saya meneliti mikroba apa atau yang ada di makanan apa yang bisa berpengaruh di kesehatan kita, yang bisa menambah imun atau makin menurunkan imun kita, sehingga kita akan belajar mengenai efek atau dampak dari makanan yang kita makan tersebut. Intinya itu saya itu waktu di biologi praktikumnya itu kalau mikroba itu saya meneliti makanan atau minuman yang berpotensi mengandung banyak mikroba berbahaya dan berdampak di kesehatan kita. Praktikum yang bisa dikontribusikan dalam di era sekarang ini apa sih Bu? Kayak kan Ibu kan dulu botani, pasti kan ada penelitian tentang rempah-rempah seperti itu. Iya benar ya, karena saya skripsinya itu ambil cabang biologi ilmu botani, sehingga untuk pengaplikasiannya di masa sekarang, apalagi di pandemi ini itu, karena botani itu adalah tumbuh-tumbuhan, kita mempelajari tumbuh-tumbuhan berarti kita dapat mempelajari apa sih fungsi atau kandungan yang ada di rempah-rempah atau di tumbuhan-tumbuhan lain yang berpotensi untuk pengobatan. Untuk mengangkat sistem imun tubuh, untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita agar semakin kuat dalam penyerangan virus-virus itu. Berarti untuk kekebalan tubuh seperti kekebalan itu tubuh ya. benar sekali. Oke, selepas dari pernyataan-pernyataan tadi ya Bu, ada nggak cerita unik atau cerita lucu gitu ketika berkuliah di ITS? Boleh nggak di-share ke teman-teman supaya teman-teman tuh tahu bagaimana cerita-cerita di ITS, asiknya di ITS seperti itu. Iya, jadi kalau ingat-ingat kayak gitu kan jadi flashback ya beberapa tahun yang lalu seperti itu ya. Oke, untuk cerita lucu, saya cerita sedikit aja ya pemirsa ya, mohon diizinkan. Sedikit cerita di ITS. Di ITS itu pengkaderannya, siapa tahu pengkaderannya? Iya, kayak MOS seperti itu kan ya? MOS, ospek seperti itu ya. Yang bikin saya masih teringat-ingat sampai sekarang itu pengkaderan di ITS itu selama 1 tahun loh, kalau kalian tahu. Wih, lama sekali kan Bu? Iya. Jadi saya kira kayak MOS di masa SMA kan seminggu selesai ya, gitu. Paling lama 1 bulan lah. Ini enggak. Jadi tuh seakan-akan saya terngiang-ngiang kata-kata kampus perjuangan, di mana 1 tahun itu kita berjuang untuk mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa baru. Wih, nah berat nggak Bu pada waktu perkaderan seperti itu? Dibilang berat sih berat, tapi karena kita diajarkan tentang solidaritas, tentang kesulitan antar mahasiswa, jadi kita merasakan satu susah, semuanya ikut susah, satu senang, semuanya ikut senang, seperti itu. Perkaderan model apa sih Bu yang ditunjukkan oleh ITS kepada mahasiswa baru? Nah, lucunya tuh gini, Seva. Ketika di pengkaderan ITS itu ya, yang namanya penggundulan massal. Jadi semua mahasiswa baru yang cowok, bukan yang cewek, yang cowok itu semuanya itu harus digundul. Jadi kayak pendidikan bener-bener pendidikan. Kayak akademi militer seperti itu. Jadi nggak ada yang tahu dia tuh jurusan mana, dia itu dari fakultas apa, seperti itu.
Itu taunya itu bagaimana? Anak ini orang ini, Nah, fakultas ini seperti itu. kerennya lagi walaupun mereka sudah digundul ya. Ya. Tapi setiap jurusan di ITS itu mempunyai identitas sendiri-sendiri. Dalam arti setiap jurusan memiliki dress code. Oh, punya dress Memiliki code. ya dress code pribadi untuk mengetahui identitasnya. Oh, ini jurusan ini, si A jurusan ini, si B jurusan ini, seperti itu. Pengenalannya berarti berubah dress code seperti itu. Jadi ketika kita berjalan bersama-sama pasti sudah ketahui, oh kayaknya dia jurusan biologi deh. Nah, karena kita dress code-nya kuning. Nah, dari cerita-cerita Ibu Via ini betapa senangnya, betapa gembiranya untuk masuk ke ITS, menyenangkan seperti itu. Nah, untuk motivasi nih buat teman-teman sekalian kalau menghadapi perkuliahan seperti apa, Bu? Menghadapi kehidupan ke depannya. Wow, pertanyaan ini sudah mengarah ke masa depan ya. Sebenarnya gini, kalau menurut saya pribadi, saya juga masih baru ya di dunia pendidikan. Tapi insya Allah saya sudah mempunyai pengalaman yang bisa saya share ke kalian, khususnya ke Seva juga. Jadi untuk motivasi bagi anak-anak muda milenial, cintailah atau lakukan hal-hal yang kalian suka Ya, dengan betul. niat dan tekad yang kuat. Seperti ini, ketika kamu tidak menyukai hal itu atau ketika kamu tidak menyukai mata pelajaran itu, maka kamu tidak akan bisa mengikutinya dengan baik. Ya, Dan untuk para calon-calon mahasiswa yang nantinya akan melanjut ke perkuliahan, pilihlah jurusan yang benar-benar passion kalian. Dalam arti kalian itu tidak ikut-ikut teman seperti itu. tidak melihat budgetnya atau tidak melihat universitasnya, Perguruan institutnya, iya. Tapi kalian melihat jurusan yang benar-benar akan kalian dalami seperti itu. Kalau sudah senang, kata orang Jawa zaman dahulu itu ya, kalau udah senang apa-apa dilakoni pasti enak kayak gitu. Iya, pasti. Iya, benar kan, kalau kalian nggak suka fisika dipaksa ngerjain fisika, mau gimana pun ya Akan pusing. iya, seperti sepaneng itu. yang ada ya nak ya. Wah, seru sekali nih Bu motivasi dari Ibu. Mungkin bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri ataupun bisa diterapkan untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan yang melihat podcast ini. Nah, terima kasih ya Bu sudah mengisi acara saya di acara podcast Talk Sugar. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas undangannya di podcastnya Seva. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya juga minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke, podcast kali ini berakhir di sini. Saya Jasmine Kadiara Seva sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.